Sehat Bu ya, mudah-mudahan sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Terusnya Bu Bagaimana ya? dengan Bapak? Iya. Gimana nih Bu? Katanya Ibu pengen ngobrol, ada sesuatu yang pengen direfleksi itu ya Bu ya? Iya, Ibu. Pak. Boleh. Ya. Boleh. Apa yang mau direfleksikan Bu ya? Apa yang mau diobrolkan atau Iya, Bapak direfleksikan kira-kira Bu? ini ya. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan pembelajaran di kelas gitu ya Pak. Saya itu memiliki anak atau siswa, nih salah satu siswa. Nah, siswa tersebut memiliki hambatan. Hambatan tersebut yaitu kesulitan dalam proses pembelajarannya, sehingga dalam proses pembelajarannya itu membutuhkan waktu yang lama daripada siswa yang lainnya, itu Pak. Oh gitu Bu ya. Iya, Berarti tadi Ibu katakan ada salah satu siswa di kelas Ibu yang mengalami proses belajarnya itu agak lambat. Berarti penanganan siswa yang slow learning begitu Bu ya? iya. Oh gitu. Itu yang saya tangkap dari Ibu tadi. Iya. Tadi Ibu menyatakan bahwa ada salah satu siswa di kelas Ibu yang memiliki keterlambatan belajar. Nah, sore ini apa sih kira-kira yang ingin Ibu capai dari obrolan sesi ini gitu Bu? Ya, baik Bapak, yang saya harapkan itu dari perbincangan kita kali ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, bagaimana cara menghadapi siswa yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Ya, Ibu bilang barusan Ibu ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi siswa yang mengalami slow learning, keterlambatan Bu ya. Iya, Pak. Setelah ukurannya apa Bu? Setelah nanti Ibu cita-cita Ibu ingin capai, kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini kira-kira apa Bu ya? Yang saya harapkan itu dengan adanya pemecahan masalah, tentunya saya bisa dalam tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Kemudian bagaimana sih menghadapi siswa yang lamban belajar itu sehingga tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan gitu. Oke. Dari rangkaian tadi permasalahan Ibu ingin atau ukuran Ibu yang Ibu barusan sebutkan bahwa Ibu ingin bagaimana memecahkan masalah tentang anak tersebut ya, dan bagaimana agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu ya Bu ya. Iya Bapak. Kira-kira kira-kira apa ya yang Ibu yakini sendiri ya dari kriteria atau ingin yang Ibu capai kira-kira? Mungkin kriteria yang ingin saya capai itu apakah dari cara penyajian saya atau cara pembelajaran saya yang kurang efektif mungkin ya, sehingga anak tersebut mungkin bisa juga bosan atau yang seperti itu Pak. Jadi berbagai kemungkinan mungkin ya Bu ya, bisa bosan terhadap apa yang metode kita terutama mungkin ya, metode strategi politik kita, bisa kemungkinan mungkin ini yang terjadi ya, atau mungkin penyajiannya yang kurang efektif gitu Bu ya. Iya Bapak. Iya. Kira-kira nih langkah Ibu selanjutnya atau disebut rencana mungkin ya. Rencana yang Ibu akan lakukan kira-kira akan bentuknya seperti apa gitu ya?
Ya mungkin, yang saya akan lakukan itu, satu merencanakan, pembelajaran yang sematang mungkin, baik itu dari, langkah-langkah pembelajarannya, kemudian, apa tuh, penggunaan media pembelajaran yang menarik, kemudian sistem pembelajarannya, yang sekarang saya akan mencoba mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi, nah seperti itu mungkin Bapak. Oh gitu Bu ya. Ya, Ya, ya berdasarkan apa yang saya tangkap barusan dari eh, pernyataan-pernyataan Ibu bahwa menyebutkan ingin apa merancang pembelajaran yang sesuai gitu ya dengan iya, langkahnya bagaimana, terus penggunaan media yang atraktif menurut anak, juga yang sekarang-sekarang itu pembelajaran yang berdiferensiasi. iya, Itu ya Bu ya. iya iya Bapak. Nah, di antara rencana langkah Ibu barusan itu yang menjadikan skala prioritas itu bagian mana kira-kira Bu ya? Iya, kalau skala prioritas memang semuanya itu ya, Pak, ya, Ya, penting gitu ya, namun mungkin ada beberapa yang harus terlebih dahulu ya, didahulukan. betul, betul. Nah, yang pertama itu kan tentunya merencanakan dengan matang, kemudian menyusun perencanaan, atau RPP ya, kemudian dikaitkan dengan beberapa strategi pembelajaran, kemudian ditunjang lagi mungkin dengan model pembelajaran. Kemudian, nah, dimasukkanlah, proses pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin itu ya, Pak. Di antara tadi strategi yang Ibu sebutkan, kira-kira untuk apa? Untuk eh, karakter karakter anak yang Ibu tadi sebutkan, itu kira-kira dia itu termasuk kalau disebutkan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan yang mana Bu ya? Yang Ibu yakini gitu. Termasuk kebutuhan yang mana yang Ibu yakini anak tersebut gitu. Kebutuhan mungkin, kebutuhan kemampuan dalam, apa itu, sosialisasi juga, bidang akademik juga mungkin ya, Pak, ya. Karena memang anak, yang seperti itu, membutuhkan suatu pendekatan dari guru kelasnya. Karena cenderung anak yang memiliki lamban belajar itu pendiam gitu, Pak. Oh gitu ya. Pendiam. Jadi Iya artinya kurang aktif gitu lah. iya, kurang Jadi aktif. gurunya harus bisa memfasilitasi. Iya Kira-kira menurut uh, apa itu diagnosis ya apa penilaian diagnosis itu kira-kira anak ini termasuk ke mana Bu ya? Di antara yang Ibu apa berikan di antara semua teman yang Ibu apa analisa gitu ya kemampuan apa bukan kemampuan apa itu kebutuhan ya kebutuhan itu kan apa auditori gitu ya seperti iya apa visual iya dan kinestetik mungkin gitu. iya. Jadi, berdasarkan, tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, nah dalam pembelajaran diferensi itu kan ada 3 gaya belajar ya, ada, Betul, betul. kinestetik, auditori, dan visual. Nah, anak tersebut termasuk ke dalam anak yang visual. Nah kemudian, nah guru, memfasilitasi anak yang memiliki, keterlambatan tersebut, karena supaya anak tersebut merasa dihargai, merasa ada kenyamanan juga gitu ya, Pak. Ya Bu, setelah Ibu tadi menganalisa bahwa anak ini termasuk kategori kebutuhan belajar yang visual ya tadi kan Ibu katakan, Iya. maka strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk supaya anak tersebut ya bisa apa namanya terpenuhi gitulah kebutuhannya Bu, Ya, terpenuhi kebutuhannya. Kira-kira seperti gimana Bu?
Ya. Selain menggunakan, dalam pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif, tentu saya akan, ditunjang dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang diberikan mungkin akan dengan menggunakan mode pembelajaran klasikal dan individual. Nah, itu Bapak mungkin karena klasikal ini memang, kalau menurut saya perlu, dilakukan karena anak untuk lamban belajar itu masih, cenderung tidak berpikir abstrak gitu, secara abstrak, jadi Oh, harus secara konkret gitu. betul betul, Bu. Nah, kalau boleh tahu, anak tersebut kan, seperti barusan Ibu katakan ini model pembelajarannya itu termasuk ke yang, eee, abstrak gitu ya, Bu, ya? Konkret, maaf, konkret ya, tadi Ibu katakan Iya. konkret. Nah, kira-kira apakah kan tadi Ibu katakan gaya belajar anak tersebut, kebutuhannya itu di visual. Kemudian nanti Ibu bagaimana cara apa ya, mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan pembelajaran, terutama pada sisi tadi apa, kebutuhannya yang visual digabungkan dengan model pembelajaran yang, konkret gitu. Gimana contoh itunya gitu Bu, bisa tolong dijelaskan mungkin? Iya, misalkan kan saya kan, apa itu, menjelaskan tentang siklus air. Nah, tentunya saya membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian, salah satu contoh media pembelajarannya boleh dengan menggunakan video pembelajaran atau juga menggunakan diorama yang telah dipersiapkan oleh saya mungkin nanti ya, Pak, ya. Iya iya iya. Kira-kira nih Bu ya, menurut keyakinan Ibu sendiri, setelah Ibu nanti mencoba langkah-langkah yang tadi sudah diprioritaskan, terutama dalam merancang pembelajaran, eh, ada ini nggak istilahnya hambatan gitulah, katakan ada hambatan nggak kira-kira nanti Iya. dalam pelaksanaan rancangan pembelajarannya, Bu? Ya, kalau hambatan memang, ada ya, Pak, baik itu menurut waktu, karena, saya juga kan tidak hanya bekerja sebagai, guru, sebagai ibu rumah tangga juga, nah itu merupakan salah satu hambatan. Dalam untuk merencanakan gitu ya, Pak, segala macam sesuatunya dimulai dari media pembelajarannya atau segala macam bentuk yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian dalam hambatan di dalam ruangan kelasnya juga pasti ada hambatan, dan yaitu berkaitan dengan peserta didiknya tersebut mungkin ya, Pak, ya, karena memang, karena, karakteristik, si anak tersebut ada beberapa atau, misalnya anak tersebut memiliki karakteristik yang khusus atau yang beda dengan, siswa yang lain gitu, Pak. Betul, Jadi Bu. itu merupakan salah satu hambatan bagi saya. Iya 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 iya. Karena tadi Ibu konsentrasi di apa, pembelajaran berdiferensiasi, Mhm, sehingga Ibu sendiri bisa apa ya tadi, memperkirakan gitu dari apa, karakteristik anak yang beragam, mhm. khususnya untuk penanganan siswa yang satu ini gitu ya. Ibu Iya, cobakan akan gunakan teknik atau apa tadi, dengan terlebih dahulu menganalisa kebutuhan belajarnya, yaitu visual mungkin ya, iya, visual. Nah, jika Ibu akan melakukan skala prioritas seperti itu, eee, ini sebagai pembanding saja, Bu, ya, sebagai pembanding, pasti mungkin Ibu memiliki rencana, kalau kalau saya menggunakan ini, ada rencana awal atau disebut dengan plan A, plan B gitu, rencana A, rencana B. mhm, Jika ini masih dirasa kurang, maka rencana B mungkin akan diuji coba. Apakah seperti itu, Bu? Menurut iya. pemikiran Ya, mungkin tadi saya akan mencoba untuk, melakukan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, nah itu kan, sesuai dengan gaya belajarnya, siswa
sesuai dengan siswa yang berkarakteristik seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya juga akan bekerja sama ya dengan, rekan-rekan yang lain, berkoordinasi mungkin ya, dikoordinasikan mungkin apakah ada siswa yang seperti, teridentifikasi seperti yang saya temui di kelas saya, di kelas yang lain. Nah, mungkin ada ya siswa yang seperti itu, saya bisa sharing, kemudian saya juga bisa mungkin dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Nah, bagaimana kira-kira, eee, atau memberikan, cara memberikan suatu pendekatan atau suatu pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang saya, lakukan itu bisa tercapai dengan baik gitu, Pak. Ya, bagus Bu. Jadi tadi Ibu katakan bisa jadi rencananya akan berkolaborasi mungkin dengan teman Iya. sejawat gitu ya Bu ya? Iya iya, Dengan teman Pak. sejawat. Nah, andaikan gitu ya, andaikan teman sejawat itu misalkan ini Mbak ya, misalkan teman sejawatnya itu apa istilahnya belum memahami rencana ya rencana ibu ya dikatakan tadi rencana ibu bahwa ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, andaikan rekan sejawat ibu itu belum mengetahui belum memahami dengan sempurna apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ini akan sedikit terjadi diskusi dulu mungkin ya. Jika Iya rekan sejawat ibu belum memahami gaya belajar ibu, bahkan ibu tadi menyebutkan berdiferensiasi karena mungkin berdiferensiasi itu belum menyeluruh bu ya. Gimana teh ibu bisa sebelum ibu berkolaborasi dengan teman sejawat apa strateginya dengan teman sejawat ibu sendiri begitulah bu, iya. supaya nanti terjadi kolaborasi antara ibu dan rekan sejawat sama gitulah persepsinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Iya baik Bapak, memang ya, rekan-rekan di sekolah saya itu, mungkin ada beberapa, guru ya, yang mungkin, belum memahami apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, bagi guru yang, belum memahami itu karena saya sudah, memiliki ilmu ya dari, baik itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mungkin saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap guru tersebut. Tapi ada juga guru yang masih muda, yang suka, melakukan pembelajaran mandiri, melalui PMM, baik itu, dari media yang lainnya. Mungkin, guru-guru atau rekan-rekan yang saya muda itu paham gitu karena, yang saya pernah baca, kalau pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya di kurikulum Merdeka saja, tetapi sebetulnya di kurikulum 2013 itu sudah ada, tetapi bukan namanya, apa gitu ya, apa, belum sekarang ditekankan, untuk di kurikulum Merdeka, tapi sekarang di pembelajaran kurikulum Merdeka itu lebih diaplikasikan lagi gitu di kelas gitu ya, Pak. Mungkin Betul. itu ya. Ya, ya bagus berarti ya itu terjadi kolaborasi yang nantinya saling mendukung terhadap ide ibu itu. Nah, dari situ kan nanti akan tercipta bahwa kerjasama dengan rekan sejawat itu akan terjadi kesepahaman ide gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu langkah ibu ke depan untuk mencari solusi mungkin ibu ya Mhm mhm kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, mhm. gini, harapan ibu gitu ya, harapan ibu setelah membangun kerjasama dengan teman sejawat itu bagaimana bu harapan ibu kaitannya dengan kolaborasi tadi? Ya baik,
Saya harapkan setelah saya, melakukan koordinasi, kolaborasi dengan baik itu dengan, rekan sejawat, bahkan dikoordinasikan dengan kepala sekolah sebagai leadership, mudah-mudahan, ada solusinya, kemudian pembelajaran di kelas saya menjadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada kemajuan gitu ya, Pak, ya, dari, atau peningkatan dari apa yang telah saya usahakan, untuk khususnya untuk peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Iya, benar sekali Bu. Ya betul. Yang saya tadi simpulkan atau yang saya tadi ambil ikhtisar itu bahwa langkah Ibu ke depan itu Ibu akan merencanakan bahwa pembelajaran itu akan pembelajarannya itu akan diantaranya tadi ya berdiferensiasi, kemudian media yang akan ibu pakai itu media yang atraktif menurut anak, ada sehingga anak tertarik, dan itu semua itu terintegrasi dalam rancangan pembelajaran ke depan. Begitu ya Bu? Iya. Di samping itu juga mungkin Ibu nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, mungkin hari ini apa ya yang Ibu dapat dari obrolan kita itu? Iya, alhamdulillah mungkin, saya mendapatkan pencerahan ya Bapak, dari perbincangan kita kali ini, dan mudah-mudahan dari perbincangan kali ini, saya mendapatkan ilmu juga, yang bisa saya terapkan atau aplikasikan di kelas saya, sehingga, tujuan yang pembelajaran yang ingin dicapai itu, secara, apa itu, tercapai dengan optimal gitu ya, Pak, ya? Ya, ya kita harapkan seperti itu. Nah, eh, jadinya saya ingin tahu ya, Ibu kan sudah tadi merencanakan untuk ke depan akan melakukan tadi langkah-langkah yang Ibu akan lakukan itu seperti tadi ya. Kira-kira nih waktu waktu pelaksanaannya itu akan dimulai mungkin ya. Waktu pelaksanaannya akan dimulai itu kapan kira-kiranya? Iya, Bapak, pelaksanaan yang akan saya lakukan itu karena memang harus dipersiapkan dengan matang, dimulai dari kita juga baik, sudah siap, Bapak? Ah, mangga, mangga Bu, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu. Kabarnya baik Bu, cuma ada sedikit apa ya batuk-batuk. Mungkin cuaca ini mungkin ya Bu ya? Iya, ya Panas. mungkin ya mudah-mudahan, dijaga ya Pak, karena kondisi saat ini cuacanya, tidak apa itu, tidak mendukung, kadang panas, kadang ya berubah-ubah gitu ya Pak, jadi kita harus menjaga kondisi kita. Iya, baik Bapak, Betul Bu, betul. Bapak, pada kesempatan ini kok Bapak kelihatan seperti apa ya, kelihatannya gundah atau gimana? Nah, barangkali Bapak ada yang saya bantu atau apa, yang bisa Bapak kemukakan kepada saya? Betul Bu. Ya, kena curhat-curhat aja Bu ya. Mungkin Iya, saya itu ada sedikit sedikit kebimbangan Bu. iya, Kebimbangan saya itu kan saya alhamdulillah sudah 3 bulan ini saya ikutan CGP Bu ya. iya, Alhamdulillah ilmu-ilmu saya itu jadi tambah gitu. Alhamdulillah saya ngambil mmm, hikmahnya tambah. iya, Di sisi alhamdulillah. lain kan apa CGP itu di mata guru-guru yang lain itu ada efek sampingnya seperti wah wah gitu seperti ada negatifnya gitu ya. Yang saya rasakan seperti itu. Makanya Iya, saya agak gimana gitu supaya terutama dalam sisi ini Bu, terutama dalam sisi kan CGP itu kan perannya
harus meng-coach atau membagikan atau mendiseminasikan apa yang didapat gitu Bu ya. Iya. Nah, kemarin pengalaman pada saat diseminasi kemarin di budaya positif, itu saya melihat kan itu minimal anggotanya ada 10, kebetulan memang 10 orang ya, yang lainnya ada alasan tertentu. Saya lihat ada yang ya istilahnya apa ya, masuk tapi keluar lagi seakan-akan tidak menghiraukan gitu. Bukan saya negative thinking, tapi sedikit agak kurang apa, kurang dukungan gitu dari teman-teman itu. Padahal kan ini posisinya penting kayaknya buat kita mah, apalagi kita saja sudah tahu. Saya ingin berbagi dengan teman-teman yang lain. Satu sisi lagi teman masih teman juga ada yang sok bisa apa yang saya itu kan dia tahu gitu. Nah ini jadi saya perasaan gak enak juga gitu. Jadi, gimana nanti pada saat saya ingin melakukan diseminasi atau apapun yang berkaitan dengan program CGP, nah kegundahan saya itu takut seperti itu lagi gitu Bu. Ini akhirnya Ibu punya gimana Ibu ya? Ya, baik Bapak. Tadi Bapak sudah mengutarakan kegundahan Bapak ya. Nah, dari perbincangan kali ini, mungkin harapan Bapak terlebih dahulu ingin seperti apa ini dari perbincangan kita kali ini sebelum saya, melanjutkan kembali perbincangan ini. Ini harapan-harapan Bapak, ketika pada kesempatan ini tujuannya untuk apa gitu, Pak? Sebetulnya saya ingin dukungan gitu ya. Kalau dukungan dari atasan mah ya sudah jelas ada. Cuma yang tadi saya sebutkan itu kayaknya yang menurut saya itu bukan kurang mendukung ya, ya sepertinya belum care gitu ya. Itu tidak care. Sepertinya tidak care gitu Bu ya. Jadi Ya, saya merasa tidak nyaman gitu Bu ya. Jadi ya. harapan saya itu gimana semuanya itu bisa ketika saya ingin mendiseminasi itu ada dukungan penuh dari rekan-rekan gitu Bu. Itu harapan saya Bu. Ya. Keinginan saya seperti itu. Baik Bapak, tadi Bapak mengatakan bahwa ketika Bapak sedang melakukan diseminasi ya Pak ya, ada, mungkin salah seorang rekan ya, yang kata Bapak tidak mempedulikan atau apakah ini penting atau tidak. Nah kemudian Bapak juga ada yang menyampaikan bahwa ada salah satu orang guru yang sok tahu gitu ya, kemudian, sok bisa gitu kata Bapak tadi. Iya. Nah menurut Bapak, yang sok tahu itu yang seperti apa? Yang bagaimana gitu? Contohnya dalam kasus Mmm, penanganan anak ya. Dalam kasus penanganan iya, anak kan waktu itu di budaya positif juga ada. Jadi bagaimana setiap kelas itu bisa membuat kesepakatan kesempatan kelas sehingga nantinya akan dijadikan keyakinan. Nah, gitu kan mmm, ya yang kita iya, dapat itu. Nah, ini temannya ini kayaknya sudah iya memang seperti itu. Jadi ketika saya ya di luar apa namanya? Ketika kita bercanda atau sedang ngobrol berdua gitu, kesannya itu apa yang saya obrolkan itu dia seolah dia tahu gitulah. Seolah dia mmm, tahu karena dia juga suka apa aktif di PMM, aktif suka buka-buka apa YouTube gitu. Nah, itu mungkin seperti itu. iya. Baik, tadi kan mungkin, apakah, rekan Bapak yang tadi sok tahu, sok bisa itu, senior Bapak atau, di bawah Bapak usianya atau bagaimana, Pak? Sebetulnya justru ya itu kan masalah ini itu di bawah Bu, di bawah. Cuma memang Mhm, dia oke juga sebetulnya ya, oke juga. betul, Oke juga sih. Di bawah saya sebetulnya. iya, Tapi memang dia orangnya apa? Serba ingin tahu memang. iya. Memang seperti itu. Eee, iya, baik Bapak. Tadi kan Bapak bilang bahwa salah satu guru tersebut yang sok tahu itu, pasti memiliki pemahaman ya, memiliki pemahaman baik itu dari media-media lain, baik itu PMM. Nah, setelah Bapak mengetahui bahwa rekan Bapak itu memiliki pemahaman yang, lebih gitu, apakah Bapak mengajak untuk berkolaborasi gitu dengan Bapak supaya ada apa tuh di sekolah itu,
ada masukan atau dukungan, support dari, rekan yang Bapak, menurut Bapak sok tahu itu, bagaimana Pak? Pernah tidak Bapak? Sebetulnya karena kami itu sekolahnya sampai sore, full day gitu ya. Jadi ada waktu sedikit-sedikit, sampai-sampai itu tidak terpikirkan oleh saya. Tapi memang dengan membuka Ibu ide seperti itu, mungkin ini ide buat saya ini untuk apa namanya, bisa bisa dijadikan ide-ide ya untuk berkolaborasi. Karena Iya ya memang beliau juga apa istilahnya, walaupun bukan detailnya bukan CGP, tapi dia suka buka-buka apa YouTube, ilmu lah, referensi-referensi dari luar. Mungkin saja bisa dijadikan sebuah apa rencana untuk dijadikan berkolaborasi mungkin ya iya dalam satu hal gitu. iya, baik. Tadi Bapak kan, menurut Bapak itu dengan adanya sikap guru yang seperti yang Bapak sampaikan itu menjadi kata Bapak itu tidak nyaman gitu ya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa itu, ada rekan yang seperti itu agar menjadi supaya nyaman itu kira-kira bagaimana, Pak, menurut Bapak? Terutama itu yang acuh tak acuh mungkin ya. Iya Kalau yang ini mah bisa dijadiin kolaborasi, yang sok tahu mah, yang acuh tak acuh itu ya inginnya sih, inginnya itu ya ikut serta juga ya kayak. Jadi apa hati saya itu tidak apa menyeluruh gitulah. iya Informasi yang saya dapat itu bisa dinikmati, bisa didapatkan oleh seluruh. Nah, mungkin saya harus harus apa ya, ke kepala minta izin mungkin ke atasan saya untuk mmm, bagaimana supaya ada dukungan gitulah. Supaya ada dukungan dari rekan-rekan. Sehingga nanti kalau 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 atasan yang sudah menginstruksikan, kayaknya ini bisa didengar juga, Bu. iya. Baik, nah menurut Bapak nih, sikap, rekan teman Bapak itu jika diberi nilai nih oleh Bapak nih, dari rentang 1 sampai 10, ada di rentang nilai berapa nih, rekan Bapak itu terhadap Bapak gitu? Kalau saya berikan skala 1 sampai 10, itu mungkin saya pikir ada di angka 4, ada di Iya angka 4. iya iya. Ya. Nah, oh gitu ya, Pak. Jadi kalau memang ada di angka 4, nah nih, Pak, menurut Bapak nilai yang kurang atau salah itu, di mana nih letaknya atau bagaimana cara agar nilai angka 4 itu bertambah naik nih, Pak, supaya, perlakuan atau, rekan Bapak itu memiliki empati dari kegiatan-kegiatan Bapak yang dilakukan di sekolah itu agar meningkat itu. Coba bagaimana Pak menurut Bapak? Harus bagaimana ya? Menurut saya mungkin apa ya, KSE juga harus diterapkan juga ya. KSE Mmm, ya, kompetensi sosial dan emosional itu harus iya harus iya digunakan itu. Tidak hanya iya dengan murid itu, dengan sesama guru juga itu perlu perlu dipakai itu. KSE, iya terutama KSE yang kesadaran diri dan kesadaran sosial, Bu. iya, baik, bagus ya Bapak, Bapak ingin menerapkan, KSE ya, kompetensi sosial emosional juga ya Pak di terhadap, rekan yang seperti itu. Nah Bapak, itu menurut Bapak nih, sebaiknya nih sikap kita kalau ada rekan nih yang seperti itu, eee, alangkah baiknya itu harus bagaimana ya, yang diprioritaskan menurut Bapak? Yang terlebih dahulu itu harus bagaimana menurut Bapak? Menurut saya, teman yang sudah disebutkan tadi, ya kita harus lebih apa, sayangnya mungkin ya, saya Mmm, itu harus bisa menjalin hubungan terutama mhm, berkomunikasi dan saya yang harus
memulainya dulu mungkin, Mhm. karena Iya, mungkin secara psikologis kalau antara hati kalau sudah dekat, itu mungkin efeknya lain, Bu. Kalau hati sudah berbicara, ya maksudnya supaya antara saya dengan beliau itu terjalin hubungan yang harmonis gitu, Bu. Secara psikologi mungkin ke sana mungkin. iya. Jadi, baik Bapak itu, bagus sekali ya, rencana Bapak gitu, untuk melakukan suatu pendekatan ya kepada, rekan yang memiliki sikap, yang tidak baik terhadap kita. Nah, Bapak, menurut Bapak, masalah yang dihadapi oleh Bapak itu apakah bisa diselesaikan sendiri selain tadi Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah? Apakah, hanya dengan kepala sekolah saja atau cukup, hanya sampai Bapak saja yang bisa melakukan, penyelesaian masalah tersebut? Ya, selain dengan minta bantuan kepada kepala sekolah, juga saya dengan rekan-rekan yang lain minta dukungannya tentang program saya gitu ya, supaya program saya juga bisa berjalan dengan lancar. Di samping dengan ya secara umum kalau saya lihat, secara umum sih mereka support ya, mendukung program-program yang saya berikan. Cuma ini ya ada 2 orang tadi ya, kalau yang satu sudah ya kita bisa berdayakan lah untuk menjadi berkolaborasi. Yang Mmm, satu ini gitu, supaya gimana, supaya ikut juga. Akhirnya misi saya ingin ingin berbagi tentang apa yang saya dapat berjalan lancar, Bu. iya, baik ya. Nah, tadi Bapak kan sudah menyampaikan bahwa, Bapak akan tadi, berkolaborasi dengan rekan, yang Bapak tadi utarakan itu, kemudian akan, merencanakan lagi berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, Pak, ya. Nah, dengan aksi yang Bapak akan lakukan itu, nah Bapak pasti punya komitmen nih, menurut Bapak berapa lama nih target, waktu untuk permasalahan itu diselesaikan? Ya, kalau inginnya sih tidak berlarut-larut ya. Iya. Mungkin saya akan berkolaborasi dulu dengan teman nih, bagusnya gimana, eee, Mmm, juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, tidak hanya dengan teman sejawat. Nah, nanti dari situ juga saya mungkin nanti akan menarik kesimpulan bahwa langkah saya itu, eee, di antaranya yang skala prioritas itu sebagaimana, dan saya mungkin nanti akan coba untuk mengimplementasikan kesimpulan-kesimpulan dari baik itu rekan sejawat ataupun, kepala sekolah gitu. iya, iya, baik. Jadi penasaran nih Pak saya, dari aksi yang akan Bapak terapkan nanti untuk menyelesaikan masalah itu. Nanti juga saya ingin mendapatkan informasi lagi ya Pak, terkait permasalahan yang Bapak hadapi ini. Mungkin bisa 2 minggu atau 1 bulan. Bapak juga kan ingin mempunyai target ya tadi, kata Bapak ingin secepatnya gitu ya, Betul betul. untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak tadi rencanakan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak dapatkan di PGP ini bermanfaat dan, terus, diimplementasikan di sekolah Bapak, dan, mudah-mudahan perbincangan kali ini, bermanfaat juga ya Bapak, baik bagi saya, karena saya juga memiliki ilmu dari Bapak, bagaimana tadi Bapak menyampaikan, untuk mencari permasalahan, mencari solusi itu yang seperti yang Bapak tadi ungkapkan. Nah, itu juga merupakan salah satu
wawasan untuk saya juga gitu apabila mungkin nanti di sekolah saya ada beberapa hal yang memang menjadi hambatan gitu. Nah, saya juga mendapatkan ilmu dari Bapak. Nah, mungkin Bapak ya, nanti kita bisa berkolaborasi lagi, bisa berbincang kembali, untuk, mendapatkan informasi dari Bapak perkembangan sejauh mana nih Bapak gitu ya dan menerapkan permasalahan atau mendapatkan atau apa itu, menerapkan solusi yang Bapak sudah, ketahui ya dan diterapkan di sekolah. Baiklah Bapak, perbincangan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, sama-sama Bapak. Gimana, Bu? Kembali lagi mungkin ke room Satu, tadi kata Ibu iya ke room satu ya. iya. Atau nuhun banyak ya, terus ya. Sami-sami Bapak. Wah, nuhun.